mengenai ini mumpung tepat bulan Ramadan nggih. Kawula tanglet tentang Lailatul Qadar, Gus. Jumhur para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu datang tanggal 20 akhir nggih. Ingkang kawula tanggetaken tentang Lailatul Qadar niku dos pundi, Gus? Lailatul Qadar, lailah itu adalah malam. Kalau malam itu mesti gelap, secara malam itu sifatnya gelap. Siapa yang hatinya telah gelap terhadap gelap itu sepi. Al-kaunu zulmatun ai la maujudatun. Menungso itu sebetulnya adalah gelap. Maksudnya gelap tiada. Artinya siapa yang di dalam hatinya sudah sepi alias gelap selain Allah, maka qadrin terjadilah sesuatu yang sesuatu itu disebutkan min alfi syahrin, lebih baik kejadian daripada 1000 bulan kejadian. Hati siapa yang sudah tiada perkara selain Allah, maka disitulah yang disebut lailah. Qadrini melakukan ibadah apa? Ini sama halnya orang yang sholat 1 rakaat bijuhdin dengan berzuhud, itu lebih baik daripada 70 tahun tanpa berjuhdin. Secara hakikat Lailatul Qadar itu tidak harus ada di dalam sasi Ramadan. Ya betul. Bantah. Nek bantah aku takok. Kalau terjadi Lailatul Qadar sasi Ramadan, kaya apa awakmu? Wis seruh ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalem saking Semarang, Gus, ketepatanipun Kendal Weleri. Ya, zaman nika Gus sampun buka, jadi dalem nyuwun pirsa menika nami Allah nika kan wonten ing dzahir. Nah, nika dzahir nika ketok melok-melok bagi sinten, Gus? Nah, ingkang nomor kalih nika la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Lah niku dos pundi, Gus? Ya. Lah ingkang terakhir nggih menika makom fana. Nika napa dipun wastani nika sudah tenggelam di lautan tauhid, Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwal awwalu wal akhiru wadzahiru. Oke, wujudnya Allah batin sudah kami buka. Lah sakmangke tolong dibuka wujud Allah dzahir yang disebut hakul mubin. Kemarin sudah. Ini pulpen. Wujud Allah batin adalah sesuatu yang meliputi pulpen. Lah wujud Allah dzahir pundi? Pun Pak. Ketika saat jenengan sudah estu betul-betul nyekseni keahatan Allah di dalam batin, mesti jenengan akan ditarik Allah di dalam makom jam'i, makom di mana wujud Allah itu tidak hanya batin tapi juga zahir. Pundi? Niki wau sampean mastani napa? Pulpen. Berhubung semua makhluk itu sudah fana, maka aran wujud pulpen itu harus tidak ada. Terus akhirnya wujud apa, Pak? Lah ya wis ngono, Kak. Nyun sewu.
ini apabila kita ucapkan didengarkan oleh gelas sing ono tutupe, nggak akan pernah bisa diterima. Dasari apa? Dasari karena laisa kamislihi syai'un. Wujudnya Allah itu tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Kok isok kamu contohkan pulpen? Pak nyun sewu, tadi kan saya katakan, jikalau seseorang itu sudah ditarik Allah betul-betul di wujud makrifat batinnya Allah, berarti kan makrifat. Selain Allah kan nggak ada. Kau mengatakan pulpen ada, urusamu. Akhirnya terhijablah hatimu dengan wujudnya pulpen. Lah kami sudah tidak mengatakan itu pulpen. Dasar saya semua sudah Allah hanguskan kecuali dirinya sendiri. Ya tambah bingung son aku ngaji ambek awakmu. Mumet, ya wis kuno ngombe kopi sik kono. Pun inilah Pak yang ada kaitannya, alasannya itu dengan alam fana. Apa sih alam fana? Alam di mana sudah tidak berlaku selain Allah. Selain wujudnya Allah itu sudah tidak berlaku. Gambarannya seperti halnya jenengan tidur. Tidur sampai gak mimpi, habis tidur sampai ditanya jawabannya apa? Eling apa mang? Mbah aku gak ada apa-apa. Mesti gitu Pak. Itulah ketika Anda tidur itu laksana seperti alam fana. Apakah ini termasuk sudah masuk tenggelam di bahru tauhid? Sudah Pak. Ilmu sudah. Lautan tauhid berarti jenengan iki apa? Laut niku kan tanpa batas airnya. Berarti Anda betul tenggelam di dalam bahru tauhid. Orang yang seperti ini itu istighraqnya itu sudah tidak ada Pak. Terhadap dunia enggak ada sudah. Hati loh saya katakan. Dia itu hanya satu. Aku Allah. Wis. Nek diomongno iku ngono. Aku Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Yang berkata siapa ini anallah? Yo sang yang tunggal iku mau. Wis enggak ada lagi. Nggih. Kasih wonten? Bapak cukup? Ibu. Ngapunten Gus. Nggih. Nggih kula anjur sekedhik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bapak Gunadi dari Menur Surabaya. Mengenai ini mumpung tepat bulan Ramadan nggih. Kawula tanglet tentang Lailatul Qadar Gus. Jumhur para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu datang tanggal 20 akhir ya. Yang kawula tanggetaken tentang Lailatul Qadar niku dos pundi Gus. Terus yang kedua tentang Al-Qur'an Gus. Al-Qur'an. Al-Qur'an wonten ulama mengatakan bahwa hum al-Qur'an hum ahlullah. Ahlul Qur'an hum ahlullah ngoten. Tentang dijauhkan sedikit Pak. Non? Tolong lesane didohno teko mboten. Nggih. Tentang Al-Qur'an Gus. Al-Qur'an bisa mensyafaati, ada para ulama mengatakan bahwasanya ahlul Qur'an hum ahlullah. Niku pengertiane dos pundi Gus? Nggih. Ngapunten ngoten mawon pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak ya, ini ya.
Ngeten. Lailatul Qadar, lailah itu adalah malam. Kalau malam itu mesti gelap, berbicara malam itu sifatnya gelap. Siapa yang hatinya telah gelap terhadap gelap itu sepi. Al-kaunu zulmatun ai la maujudatun. Menungso iku sebetulnya adalah gelap. Maksudnya gelap tiada. Artinya siapa yang di dalam hatinya sudah sepi alias gelap selain Allah, maka qadrin, terjadilah sesuatu yang sesuatu itu disebutkan min alfi syahrin, lebih baik kejadian daripada min alfi 1000 bulan kejadian. Satu kejadian lebih baik daripada 1000 bulan kejadian. Ini urusannya dengan hati yang khudur menyang Allah dalam ibadah. Hakikati lo ya, bukan syariati. Hati siapa yang sudah tiada perkara selain Allah, maka disitulah yang disebut lailah. Qadrini melakukan ibadah apa? Ini sama halnya orang yang sholat 1 rakaat bijuhdin dengan berzuhud, itu lebih baik daripada 70 tahun tanpa berjuhdin. Sama dengan gitu. Berarti secara hakikat Lailatul Qadar itu tidak harus ada di dalam sasi Ramadan. Ya betul. Bantah. Nek bantah aku takok. Kalau terjadi Lailatul Qadar sasi Ramadan, kaya apa awakmu? Wis seruh ta? Embuh. Pokoknya terus sebagian ulama, jumhurul ulama malam ganjil, selikur, telulikur, selawe, 17, 29. Kuwi ku tak kandani dari sisi tauhidnya itu selikur ku ganjil. Gusti Allah iku gak ganep. Gusti Allah iku ganjil. Ganjil bukan berarti selikur. Maksudnya ganjil adalah ahad itu loh Pak Esa. Pun itu pertama. Kedua, tentang Al-Quran, ahlul Quran itu adalah ahlullah. Iki maksudnya Al-Quran yang mana? Pertanyaan saya, kalau yang dimaksud Al-Quranul Karim kita ahlinya, hafid, ahlinya tentang masalah nahwune, ahlinya tentang masalah tajwid dan lain sebagainya. Kalau ini menjadikan hatimu takabur di mata Allah, tidak masuk ahlullah, tidak masuk. Pertanyaannya, siapapun apakah kita itu seperti itu? Tak jawab iya manakala hati kita tidak mengenal tauhid. Pasti seperti itu Pak. Siapapun kita pasti seperti itu. Makanya hati-hati. Anak-anak kita yang kita pondokkan di Al-Quran silahkan, tapi jangan lupa didiklah dengan tauhid supaya hafalnya Al-Quran, pandainya tentang isi Al-Quran tidak menjadikan takabur. Alimnya iblis iku luwih alim dhisik Pak katimbang kita, luwih alim dulu. Kalau kita alim sekarang dijadikan alat untuk mohon maaf takabur nang Allah, iblis sudah terlebih dahulu lebih alim. Nggih, mohon maaf, ternyata yang dimaksud ahlul Quran itu sebagai ahlullah, mereka lah yang di dalam dadanya sudah tersikap Al-Quranul Qadim. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadratil Mukarram Kuson yang saya ta'zimi,
Perkenankan, saya Tri dari Semarang. Mohon izin bertanya. Yang pertama adalah tentang makola nafsu syahwah. Itu apabila kita runut lebih jauh atau asbabun nusulnya dari cerita iblis dilaknat Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, saya sedikit mengacu pada Al-Quran surat Asy-Syam 8. Kalau menurut Surat apa Pak? Syam 8, fa alhamaha fujuruha wa taqwaha. Apa dalam ayat tersebut bisa diartikan bahwa kita hidup di dunia adalah pilihan, dalam arti kita memilih yang fujur atau memilih yang takwa. Demikian Guson, mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sebab akibat syahwati dunia itu dijadikan oleh iblis sebagai umpan terhadap seluruh ruh manusia, karena itu sebagai contoh bahwasannya siapapun di dalam hati kita, manakala ada satu sifat yang disebut aba wastakbar, itu pasti akan merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau hati sudah mengatakan lebih baik daripada orang lain, tidak yang baik itu cuman Allah, maka itulah alasan mengapa beliau itu dikeluarkan dari kelompok-kelompok solihin, kelompok-kelompok ahli surga. Tetapi tidak hanya berhenti cukup di situ, beliau itu akan mencari teman, pengikut sebanyak-banyaknya, termasuk diantaranya adalah kita. Jadi pengikuti setan. Bapak Ibu, sesuai dengan satu ayat bahwasanya syahwatud dunia itu dijadikan sebagai umpan, wa zuyyina linnasi hubbus syahwah, karena karakter tabiat kebanyakan hati manusia itu memang condong suka terhadap kesenangan dunia daripada kesenangan bersaksi terhadap akhirat. Di situ Pak. Memang benar sebagai asbabun nuzul, setan itu menjadikan syahwat kesenangan dunia itu sebagai umpan, karena mereka, setan itu juga ceritanya seperti itu. Kan ayatnya gini, wa idh qala lil malaikatis judu li'a dama fasajadu illa iblis. Jadi ketika saat Allah sudah menjadikan namanya manusia Adam, Allah dawuh berkata kepada para malaikat untuk bersujud. Apakah sujud patuh seperti sujud? Boten. Maksudnya adalah setuju, seia hatinya atas apa yang Allah tetapkan. Anda ditetapkan jadi orang miskin, kok ridho, berarti Anda bukan pengikutnya setan.
Kok ridho? Berarti inilah golongan malaikat yang dimaksud pada sujud semuanya. Tapi di situ hanya satu yang tidak mau sujud. Apa sebab? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena di dalam hati iblis itu ada sifat yang disebut takabur. Lebih ngalim, lebih baik daripada Adam. Makanya Gusti Allah tanya, apa iblis yang menjadikan kau terhalang tidak mau menjalankan perintahku? Jawabannya cuma satu, heta Gusti, lebih baik mana saya dengan Adam? Ana khalaqtani min tin, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan jenengan jadikan dari api, sementara Adam itu dari tanah. Lan saya kula, api kula. Wis gak logis. Ngoten niku, Pak. Akhirnya disimpulno, jenengan kalau selalu memakai logika, ngikuti akal, gak ada baiknya di mata Allah. Pakailah hati. Melalui apa? Rasa itu. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, tafakkaru fi khalqillah. Bertafakurlah kau atas segala apa yang Allah ciptakan. Wala tafakkaru fi dzatihi, dan jangan kau mikir tentang masalah dzatnya. Akal ini enggak mampu, Pak, dikongkon mikir. Artinya bagaimana hadis itu? Gini mestinya. Akal kita gunakan untuk mikir tentang masalah apa yang sudah Allah ciptakan. Di situ hati sampean lewat rasa, sampean ikut lihat ada apa di balik itu semuanya. Akhirnya dengan rasa inilah akan klik. Kalau akal untuk menerobos alam itu enggak mampu, kalau hati mampu. Makanya wala tafakkaru fi dzatihi, jangan kau mikir tentang zatnya Allah. Akal iki wis tidak sambung, Pak. Karena akal itu hukumnya dohir, lah hati hukumnya batin. Baru sakit ketemu nek niku. Bon. Di dalam surat Sam ayat 8. Sekedap tak cari. As-samsi wa duhaha niku apa? Nggih. Entek ya wis gak iso buka ngoten mawon, Pak. Lho kok ketemune as-soft to. As-samsi lah ngoten nah. Sekedap. Keparang mohon izin Gus, penggalan ayatnya fa alhamaha fujuroha wa taqwaha. Demikian Gus. Niku ayat keberapa niku? Wah lupa Gus. Nggih. Sekedap nggih. Ayat ke-8. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Nggih, surat As-Samsi. Ngoten nggih. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepadanya sebuah jalan, yang jalan ini menuju
kejahatan dan ketakwaan. Pun qad aflaha man zakkaha, pembagiannya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Niki berkenaan ayat 3 ayat ini, Pak. Dalam hal pensucian jiwa itu ada jalan nafsu, ada jalan Allah. Untuk bisa sampai pada Allah harus mengikuti, melewati jalan Allah. Dan jalan Allah itu pasti ada wasilahnya. Wabtahu ilaihi wasilata, ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Untuk bisa sampai pada Allah ada wasilah. Ketika jenengan menjalankan wasilah, inilah yang disebut tazkiyatan nafsi, bebersih jiwa. Berbentuk apa? Yakfur, meninggalkan, bitauhud, perkara selain Allah, wa yu'min, lan bertemu billahi, terhadap Allah. Ayat ini memang menjelaskan tentang masalah pensucian jiwa, Bapak Ibu. Berarti apa? Kita wajib untuk berjalan di atas jalan Allah jikalau memang kepingin jiwa itu disucikan oleh Allah pun dijalani. Mana jalan yang disebut qad aflaha man zakkaha? Sungguh tenan, bejo tenan bagi wong zakkaha kang mensucikan jiwa. Itulah orang yang kholwat, Pak. Ilmu, tauhidnya, amal, istiqomah. Dikatakan jalan Allah, ketika Anda melakukan ibadah apapun, hati sampean itu hanya mentauhidkan Allah. Inilah yang disebut jalan Allah. Wasilahnya, talinya mana? Ya dzikir itu. Bentuk kita praktekkan, berarti itu bentuknya kita merasakan, mengimankan hanya satu-satunya Allah lah yang berperan atas ibadah yang terjadi pada diri Anda. Itulah jalannya Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah bagi orang-orang yang berjalan di atas jalan nafsu. Ini disebut sebagai pengotoran jiwa. Contoh, walasane sholat tujuannya apa? Marek nang Allah. Dijawogo sholate bantawino. Tapi dalam hati kita masih mengakui kalau kita yang terlibat di situ. Berarti jalannya nafsu. Walaupun sholat, apalagi jenengan niku berangkat ke lokalisasi, wong tingkatane sholat enggak bisa, apalagi tingkatane maksi, tingkatan taat susah, apalagi tingkatane maksiat. Ini bagi ahli hijab tidak berlaku, Pak. Bisa nyawiji menyang Allah mboten saged. Tidak berlaku bagi kita ahli hijab yang menolak ajaran tauhid untuk bisa muraqabah waliqaihi, mendekat dan bertemu Allah, tidak bisa. Sehingga seluruh perbuatan yang terjadi pada diri kita dicap oleh Allah sebagai ruh yang berjalan di atas jalan nafsu mekaten. Mungkin ibu kasih kesempatan. Kalau ada, nggak ada ya Bapak, nek masih ada. Masih ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Nasruddin
dari Grogot, Kalimantan Timur. Pertanyaan saya ini sangat dasar karena masih pemula. Nah, sekitar antara tahun 2007 sampai 2001 itu dari seorang kiai di Kota Baru, Kalimantan Selatan, saya diberi wirid dan diamalkan antara maghrib sampai isya, tidak ya, tetap di dalam masjid, membaca wirid beberapa kali, kemudian surat, dan habis subuh sampai fajar juga begitu. Nah, kemudian dalam keluarga dan dzurriyyat kami dimudahkan, karena dzurriyyat itu ketika mengambil pendidikan dimudahkan oleh Allah. Nah, tahun 2021 itu seorang kiainya meninggal, kemudian kami kehilangan, kalau ada masalah nggak bisa konsultasi. Nah, kemudian akibatnya saya melihat YouTube tentang makrifat oleh tuan guru yang ada di Banjarmasin, kemudian ada juga yang tuan guru yang ada di Buya di Sumatera Barat dan di Lampung, itu sering saya dengarkan. Oleh karena sering melihat YouTube yang makrifat, itu tiba-tiba muncul Gus Muslason, tapi tidak saya buka, kalau dibuka nanti kebanyakan bikin pusing ini, tapi muncul terus Gus. Nah, ketika muncul terus saya buka, oh ternyata kok lebih enak. Nah, ini lebih enak ini. Nah, kemudian ketika melihat YouTube itu yang makrifat itu istilahnya gini Gus, saya menjadi kemelelet, kemintar itu. Nah, apa itu yang amalan-amalan itu, beramal kok mencari pahala, beramal kok mencari fadilah, saya gitu kan. Tuh. Jadi kalau ketinggalan nggak saya kodok itu, dan saya beranggapan dari sering meninggalkan itu kehidupan saya kok sulit ini sekarang. Nah, nih. Nah, jadi yang saya pertanyakan, apakah benar itu karena meninggalkan itu terus saya itu kalau beribadah itu sebenarnya nggak bisa, tapi ngepaskan ketika mau sholat itu ngepaskan seakan-akan seperti orang yang tahu itu, wah ini yang sholat itu bukan kamu itu nggak bisa sholat, itu ngepaskan gitu. Nah, nih. Kemudian yang kedua, terhadap orang lain saya itu bisa, misalnya diolokkan orang lain, saya bisa mengeterapkan begini, oh yang mengolokkan itu ya siapa, yang menggerakkan siapa itu. Tetapi kalau terhadap pasangan tuh atau terhadap anak itu saya nggak bisa Gus. Kalau ada kata-kata yang nyelekit itu saya nggak bisa menerapkan itu, wah itu yang gerakkan, saya nggak bisa, langsung panas gitu, langsung respon gitu. Ini ya naik itu. Yang ketiga, bagaimana Gus supaya ketika beribadah ini tidak ngepaskan, tidak apa itu, jadi langsung ketika beribadah itu langsung ingat Allah, misalnya Allahu Akbar itu langsung ingat, tidak ngepaskan gitu pokoknya. Ya kalau istilahnya Gus tuh supaya kalau beribadah apa saja langsung usul gitu. Demikian yang kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bisa Bapak jadikan sebagai muqabalah atas pertanyaan pertama, betulkah orang kalau merajut rohaniahnya itu terhadap Allah, dunianya disulitkan? Jawaban saya ada dua, betul dan tidak. Betulnya bagaimana? Tentang satu dunia, pengupo jiwa, kebutuhan jasmaniah kita ning dunya iki, siapapun membutuhkan.
Tapi berhubung Gusti Allah itu punya hitungan sendiri, jikalau ini saya mudahkan urusan-urusan dunia terhadapnya, nanti bisa akan menjadi penghalang hatinya menuju padaku. Padahal siapa yang berangkat menuju dan terhadap kepadaku, maka jelas semakin jauh apa yang dia tinggalkan, yaitu dunia. Siapa yang berangkat ke arah barat, maka semakin lama jauh arah timur yang tinggalkan. Pertanyaannya di situ, dijauhkan hati dari dunia itu, apakah dohir batin opo batine tok? Iki suka-suka Allah. Hitung-hitungan Allah manakala kita itu dijauhkan terhadap kemewahan dunia, berarti itu sudah keputusan Allah yang terbaik. Jikalau dipaksakan terus untuk dibaikno urusan dunia, justru akan menjadi hijab kita. Sebab hitungan Allah dengan hitungan nafsu beda. Ati ki bronto supaya jasmania itu mewah. Satu sisi ruhaniah kita sudah mengadakan perjalanan menuju Allah, pasti Allah akan menghapus dan menghanguskan seluruh dunia sampean secara lahir. Wedi, gak usah berangkat ngaji, mulai mana? Satu Pak. Yang dua, jawaban saya tidak. Ini pun karena hitung-hitungan Allah. Mungguh ing ngersane Allah, tatkala mewahnya dunia itu tidak akan menjadikan penghalang hati kita, maka pasti Allah bahkan lebih mewahkan. Tondoni bagaimana? Dalam hati kita tidak mudah ngaku-ngaku. Tondoni enggak ngaku-ngaku, mohon maaf. Hati ini yang namanya sifat bakhil terhadap maisatu dunia itu tidak ada. Yang ada adalah sahok, loman terhadap istri, anak, saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Dadi wis gak ono hitung-hitungan. Bagaimana aku ngitung, wong itu bukan milik kita. Inilah Pak yang menjadikan orang ini besok bebas dari hisab. Ya ini. Bagaimana akan dihitung Allah antara baik dan buruknya, lawang dia sudah tidak merasa melakukan. Lah lucu Gusti Allah ngitung nanggone dompet sing ora ana duite. Gitu. Kata sampean lho, dompete dibuka, gak ana duite sok. Mboten mungkin. Pun itu pertama. Jadi terus apa langkah kami Pak ketika saat jatuh pada kesulitan ekonomi? Pun jenengan iki tinggal ngetrapno nrimo ing pandum. Hanya itu. Sifatnya jadi qanaah. Ini nanti. Dan inilah akan justru menyuburkan tauhid sampai datang Allah. Bon. Yang kedua tentang masalah ujian atau fitnah. Saya kalau lewat orang lain gampang. Fikulli mukawwanat khafyun, saya memandang Allahnya. Tapi kalau orang dekat kami, istri, anak, langsung goblok dadak. Bon Pak, semuanya itu wonten prosesi, nggih.
Ada prosesnya. Jangan pesimis jenengan pun setunggal mawon, satu aja yang jenengan pegang ini. Dalam surah Al-Baqarah 256. Seseorang kalau sudah melakukan kholwat, apa yang harus dia lakukan? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Di situ juga dijelaskan tentang bagaimana jenengan kholwat. Al-Baqarah 256. Tetap jenengan kedah harus memegang rapat ya tali Allah. Mana yang dimaksud tali Allah? Zikir. Mana yang dimaksud zikir? Kesadaran. Dikatakan memegang rapat, ini sampean terapkan, sampean lakukan di setiap persoalan apapun yang dihadapkan, lebih-lebih dari dilewatkan anak dan istri atau orang dekat kita. Yang terakhir, bagaimana kami ibadah tidak ngepas-ngepaskan alias langsung lap wusul nang Allah, gampang, tapi ya kudu sampean tebus dhisik. Sampean tebus dulu kebiasaan hati kita untuk hanya komunikasi pada Allah, tebus dulu. Nah, kita berkomunikasi pada Allah, ruh ini lewat zikir itu. Wis Pak, nanti apa keinginan sampean yang sampean pertanyakan itu nggak akan lama. Bahkan sebelum takbiratul ihram sudah masuk, kan sudah dijelaskan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Pun jelas. Kau pinginnya sholatmu bisa bertemu Tuhanmu, iku kalimatnya wa ma ana minal musyrikin ini, berarti bertemu Allah. Dan aku tidak lagi sudah menjadi golongan orang yang menyekutukan Allah, berarti bertemu Allah. Apa kuncinya? Yo ini wajah tu wajia, hadapkanlah wajah ruh jenengan iki terhadap wajah Allah. Mana wajah ruh rasa, mana wajah Allah di depan jenengan iki. Sehingga timbul gerakan inilah di sini karena ada wajah Allah. Wujudnya ya hidup yang kumaksud itu, Pak. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku terhadap wajah Allah yang menciptakan lilladzi fataros samawati wal ardo. Alladzi sebagai sifat wajah tu wajia sifatnya iku apa? Fataros samawati wal ardo, menciptakan isi langit lan isi bumi. Jadi tidak memandang isi langit dan bumi jadinya nanti, jadi menyaksikan wajhiyah itu, wajhiyahnya wajah Allah itu. Fa aina ma tuwallu fathama wajhullah. Mana wajah Allah itu? Yaitu di mana kau menghadap di depanmu wajah Allah. Niki nek cara wong dulu, Pak, ngomongi carilah yang namanya galie kangkung ya niki. Ora dicontokno ngarepe ya ngarepmu iku, enggak gitu, Pak. Akhirnya kesulitan kita. Dulu sekarang Gusti Allah wis buka pintu langitnya segala-gala ilmu tab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.